Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku, Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan memberikan petunjuk padaku. Nabi Musa benar-benar bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersandarnya seseorang pada Allah dan butuhnya seseorang pada Allah subhanahu wa ta'ala selalu dalam kehidupannya ini, dan puncak keinginannya adalah ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan mampu menghilangkan kecemasan dan kesedihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengatakan, kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz wasta'in billah. Berantusiaslah engkau melakukan hal yang berguna, wa la ta'jaz, dan jangan kau merasa tidak mampu, engkau merasa apes untuk melakukan sesuatu. Jangan hilangkan perasaan itu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah. Kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa perlindungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, setelah beliau berlindung minal hammi wal hazan, beliau juga berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala minal ajzi wal kasal, dari rasa tidak mampu. Berikutnya Nabi SAW juga berlindung pada Allah minal ajzi wal kasal. Kalau al-ajaz itu merasa ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan al-kasal bisa jadi orang itu diberikan kemampuan oleh Allah, tapi dia diliputi dengan rasa malas. Dan malas ini juga jamaah sekalian, al-ajzu wal kasal sama dengan al-ham wal hazan, memang bisa menjadi bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala untuk melemahkan diri seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim amiran bitaqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar ini, di tempat yang penuh barakah dan di waktu yang penuh istijabah, saya berpesan pada diri saya dan mengajak jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, kecintaan, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa takut dan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya bagaimana kita tidak akan melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga ada rasa takut dan harap di dalam diri kita, sementara kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehadiran kita di dunia ini tidak lain adalah untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di atas bumi ini. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Oleh karenanya semua apa yang kita lakukan di dunia ini adalah berbasis penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menggunakan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan seluruhnya kepada kita sekalian adalah untuk menghamba kepada Allah. Kita minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan tugas-tugas kita dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah agar kita dijadikan di antara hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita sekalian. Yang doa ini agar senantiasa kita baca minimal di pagi hari. Beliau dalam doanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan akan beberapa hal. Karena beberapa hal ini ketika ada pada diri kita, mendominasi jiwa kita, maka ia akan melemahkan diri kita, melemahkan hati kita, melemahkan keinginan kita untuk senantiasa berbuat dalam kehidupan kita di dunia ini. Dalam doanya Rasulullah SAW berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah minal hammi wal hazan, dari kerisauan, kesumpakan dan kesedihan. Alham jamaah sekalian dirahmati Allah adalah kecemasan diri seseorang untuk menatap masa depannya. Sedangkan kesedihan adalah kondisi jiwa di mana seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi, yang dia tidak inginkan. Rasulullah SAW berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keduanya. Yang pertama adalah alham, kecemasan, dan yang kedua adalah al-hazan, kesedihan. Yang keduanya jamaah sekalian bisa menjadi bala tentara Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan diri seseorang. Untuk itu seorang mukmin yang orientasinya dalam kehidupannya adalah selalu menghamba kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa selamat dari kecemasan dirinya yang membuat dirinya lemah. Sedangkan orang-orang yang
menginginkan kerusakan, kejahatan dalam kehidupan ini, biarkan mereka yang ditimpa dalam kehidupannya dengan rasa cemas tadi. Saya katakan bahwasanya kecemasan ini bisa menjadi bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kekuatan seseorang ketika dia diberikan oleh Allah taala rasa ham dalam hidupnya, maka tidak berguna kekuatan yang dia miliki. Bagaimanapun kekuasaan, keilmuan atau apapun kelebihan-kelebihan yang dia miliki, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa ham pada dirinya, maka dia tidak bisa menjalankan, tidak bisa melancarkan, tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan dari kejahatan-kejahatannya. Nah, kita orang mukmin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang mukmin yang mempunyai akhlak yang mulia, yang menginginkan dalam kehidupannya untuk melakukan kebaikan dan perbaikan, dia ditimpa dengan rasa ham. Sekali lagi, biarkan mereka-mereka yang berbuat jahat, yang menginginkan kejahatan dan kerusakan yang ditimpahkan kepada mereka alham itu. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak suka kalau ada di antara kita yang bernama Hammam. Karena Hammam itu maknanya adalah seorang yang senantiasa cemas. Rasulullah SAW tidak menghendaki itu kecemasan ada pada diri kita. Karena ini adalah merupakan sifat atau akhlak kelemahan yang harus dihindari dari diri kita. Alham dan al-hazan. Orang mukmin hamnya dalam kehidupannya dari sejak bangun tidur sampai dia akan tidur kembali, itu hamnya hanya satu, yang ada pada dalam benak dirinya dan ada dalam pikirannya, dalam hatinya hanya satu, yaitu adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadi puncak ham kita. Sehingga dengan demikian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau benar-benar yang menjadi ham pada diri kita adalah ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mampu menepis semua ham yang lain yang akan membuat kecemasan diri kita, kesedihan diri kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar ketika beliau berada di dalam gua, beliau mengatakan pada Sayyidina Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Begitu juga Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika pengikut Nabi Allah Musa merasa cemas, dia yakin bahwa dia nantinya Nabi Musa dan pengikutnya itu akan ditangkap oleh Firaun yang telah mengejarnya. Ketika sampai di tepi laut itu, mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Inna lamudrakun," bahwa kami semuanya akan ditangkap. Tapi apa kata Nabi Allah Musa alaihissalam? "Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku, Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan petunjuk padaku. Nabi Musa benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersandarnya seseorang pada Allah dan butuhnya seseorang pada Allah Subhanahu wa taala selalu dalam kehidupannya ini, dan puncak keinginannya adalah ridhanya Allah Subhanahu wa taala, itu akan mampu menghilangkan kecemasan dan kesedihannya, baik untuk menatap masa yang akan datang atau apa yang sudah menimpanya dari hal-hal yang telah berlalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya juga mengatakan, kata Rasulullah, "Ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz wasta'in billah." Berantusiaslah engkau melakukan hal yang berguna. Wala ta'jaz, dan jangan kau merasa tidak mampu, engkau merasa apes untuk melakukan sesuatu. Jangan hilangkan perasaan itu.
Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi Muhammad SAW dalam doa perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah beliau berlindung minal hammi wal hazan, beliau juga berlindung pada Allah Subhanahu wa taala minal ajzi wal kasal, dari rasa tidak mampu. Ajaz ini juga merupakan sifat kelemahan diri kita, yang supaya terhindar dari diri kita sekalian. Allah telah banyak memberikan potensi kepada kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan potensi-potensi itu dengan semaksimal mungkin. Kita gunakan, kita lakukan, kita berantusias untuk melakukan semua yang bermanfaat bagi kita sekalian, walaupun itu enggak disukai oleh nafsu kita. Begitu petunjuk Rasulullah SAW kepada kita, wala ta'jaz. Berikutnya Nabi SAW juga berlindung pada Allah minal ajzi wal kasal. Kalau al-ajaz itu merasa ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan al-kasal bisa jadi orang itu diberikan kemampuan oleh Allah, tapi dia diliputi dengan rasa malas. Dan malas ini juga jamaah sekalian, al-ajz wal kasal sama dengan al-ham wal hazan. Memang bisa menjadi bala tentara Allah Subhanahu wa taala untuk melemahkan diri seseorang. Oleh karenanya saya ulang kembali, biarkan yang merasa tidak mampu, yang malas, ini adalah orang-orang yang akan melakukan kejahatan. Sedangkan orang-orang yang melakukan kebaikan, perbaikan dalam kehidupan dirinya, bagaimana dia terlepas dari penyakit al-ajz dan al-kasal ini, rasa malas. Dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi karena penyakit malas itu tadi, sehingga dia nggak bisa berbuat, nggak bisa dia melakukan apa yang dia inginkan karena sikap malasnya. Makanya sangat baik sekali jamaah sekalian kalau doa ini kita baca di setiap pagi kita, menyambut paginya Allah Subhanahu wa taala yang Allah datangkan kepada kita sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minal ajzi wal kasal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlindung pada Allah Subhanahu wa taala minal jubni wal bukhul, dari sikap penakut, pengecut. Orang dikuasai dengan rasa takut pada dirinya sehingga enggak berani dia melakukan atau mengatakan yang benar itu benar, dia enggak berani. Rasa takut. Nah, kita oleh ulama kita diajarkan al-jara'ah al-adabiyah, keberanian yang berbasis adab, yang berbasis kesopanan. Ini jalan kita. Al-jara'ah al-adabiyah. Orang tua kita, ulama kita mengajarkan al-jara'ah al-adabiyah, keberanian tapi yang penuh dengan kesopanan, penuh dengan etika. Nah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit al-jubun wal bukhul, begitu juga dari kebakilan, kekikiran. Memang kebakilan ini jamaah sekalian dirahmati Allah ada pada pembawaan setiap manusia. Oleh karenanya Allah taala mengatakan wa man yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun, kata Allah. Siapa orang yang terselamatkan, yang dijaga dari kebakilan dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi orang dikatakan beruntung, sukses itu kalau dia berhasil menepis kebakilan pada dirinya sendiri. Kata Imam Ghazali, kalau seandainya kebakilan itu merupakan sebuah pakaian, aku tidak mau mengenakannya. Kalau seandainya kebakilan itu merupakan sebuah jalan, aku tidak mau menjalani jalan tersebut, berjalan di atas jalan tersebut. Karena begitu tercelahnya kebakilan itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung pula kepada Allah Subhanahu wa taala min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dari banyak hutang, terlilit dengan hutang, wa qahrir rijal, dan kemudian dikuasai oleh orang-orang jahat, hegemoni
orang-orang yang jahat. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan ghalabatud dain itu akan menimpa kita dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi-pribadi, kita menjadi masyarakat, bahkan dalam skup yang besar kita akan menjadi bangsa yang akan terlilit hutang. Kalau mental rakyatnya, mental pribadi-pribadinya itu ada ham, ada kecemasan untuk menatap masa depannya, ada hazan, ada kemalasan, dia nggak mau bangkit melawan kemalasan dirinya, ketidakmampuan dirinya, ada rasa penakut pada dirinya, ada rasa bakhil, nggak mau berbagi, nggak mau melakukan gotong royong. Tidak mustahil kita akan menjadi orang yang beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung pada Allah Subhanahu wa taala darinya. Ghalabatid dain, akan tertimpa hutang yang banyak. Kalau di tema kemerdekaan kita kemarin adalah pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, itu syaratnya sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pulih lebih cepat ini kita harus melakukan reformasi terhadap mental diri kita ini, supaya alham itu nyah dari diri kita, al-hazan, al-ajaz, al-kasal, al-juban, al-khul, al-bukhul, semuanya itu hilang daripada diri kita. Insya Allah kita akan pulih lebih cepat, kita akan bangkit lebih kuat. Manakala itu semuanya bisa kita atasi jamaah sekalian dirahmati Allah. Wa min ghalabatid dain, dari banyak hutang. Wa qahrir rijal, dan otomatis ketika kita punya mental sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menjadi bangsa, kita akan menjadi masyarakat yang akan dikuasai nantinya oleh ar-rijal, oleh orang-orang yang jahat. Kita akan berada di hegemoni mereka, dalam kekuasaan mereka, karena kita menjadi lemah. Keinginan kuat itu tidak ada pada diri kita. Untuk benar-benar bangkit lebih kuat itu nggak ada. Karena sifat-sifat kelemahan, karena akhlak kelemahan tadi yang menimpa kita. Demikian kalau kita renungkan apa yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya seorang mukmin yang kuat itu terbebas dari alham, dari al-hazan, dari al-ajaz, dari kelemahan, dari al-kasal, dari sikap malasnya, dari al-jubun dan al-bukhul, itu terbebas dari semua itu, sehingga kita bisa bangkit lebih kuat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam sebuah ayatnya, dan ini menjadi sebuah kaidah besar dalam kehidupan kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah satu kaum, keadaan satu kaum, sehingga mereka mau merubah apa yang ada pada diri mereka. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka merubah apa saja yang ada pada diri mereka. Dari sifat-sifat yang tercela, dari akhlak yang lemah, ini harus kita rubah. Kita ganti dengan sifat-sifat yang mulia. Kita ganti dengan akhlak kekuatan sebagai seorang mukmin. Kita harus ganti itu semuanya. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah diri kita. Akhirnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar,
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وهدوا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والأولاد والمعافاة. كبت عدونا وجمعت فرقتنا وأظهرت أمننا ومن كل شيء سألناك أعطيتنا فلك الحمد على ذلك كثيرا ولك الشكر على ذلك كثيرا كما أنعمتنا وأعطيتنا كثيرا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.